Halo guys, what is up? Selamat datang ke Crypto Stream ini. Ada banyak member sekarang yang tanya tentang crypto. Kita lihat banyak volatility masuk ke coin seperti Ethereum, XRP, Solana, dan Link. So, di video ini kita akan pakai konsep ICT, mainly liquidity dan fair value gap. Oke, pakai konsep simple kita bisa bikin analisis untuk crypto di higher time frame. Nomor satu, the king, Bitcoin. So, Bitcoin kita sudah memang trending dari sini naik itu 600%. All time high masih ada di 123. Nah, pakai konsep ICT bagaimana kita bisa membaca harga price action ini. So, yang jelas kita bisa gambar semua liquidity yang kita bisa lihat, oke? All time high, kita sapu, kita rejeksi kemana untuk seimbang fair value gap di bawah sini. Ini semua di weekly time frame guys, oke? So besar sekali. Habis itu kita dapat momentum lagi. Kita bikin break of structure di sini untuk konfirmasi kita sekarang di uptrend. Habis itu sudah ambil semua external liquidity itu. Sekarang kita juga balancing lagi di dalam fair value gap ini dan menghormatikan karena kita tidak bisa tutup di bawah. Habis itu kita dapat momentum lagi. Nah, sekarang kita sudah sapu external liquidity. Oke, kita juga sapu liquidity di sini satu lagi. Sekarang kita mulai lihat momentum bearish masuk dari profit taking. Kalau satu minggu ini bisa konfirmasi kayak gitu, mungkin ada senario kita harus ambil liquidity dari sini atau isi fair value gap-nya di tengah. Oke, masuk akal. Kalau ada berita habis itu kita langsung naik, itu beda kan karena kita tidak bisa tebak itu. So, sekarang kita bisa mulai zoom in dan bikin senario untuk Bitcoin. Di all time high, karena kita tidak ada level-level yang kita bisa pakai untuk liquidity atau fair value gap, agak sulit cari target atau area reversal kan. Tapi satu alat yang kita bisa pakai adalah Fibonacci tool. Mungkin dulu saya kasih contoh dari cycle dulu. So, kita ada bull run. Kita jatuh sini. Oke, dan kita kemana? Kita perfect touch ke area 4.236 extension. 3.618 juga. Oke, habis itu kalau kita taruh Fibonacci toolnya dari sini, kita juga kena area di sini. Oke, kita sapu dan kita langsung dapat reaksi. Kalau tanya saya di mana kita bisa cari target, kita ada Fibonacci jelas di sini. Tapi itu tidak cukup kan, kita harus sekarang stacking Fibonacci untuk cari potensi target. So, bersihin chart lagi. Dari sini ke sini, targetnya juga di area ini kan. Kalau satu lagi, dari sini, kita juga ada Fibonacci 2 yang juga kuat. So, untuk potensi bullish, sekarang kita ada range untuk target, pakai Fibonacci saja. Kenapa ini masuk akal guys? So, kalau kita pergi ke total 2, ini adalah market cap untuk crypto tanpa Bitcoin dan USDT. Artinya, ini representasi altcoin market cap tanpa Bitcoin. Oke, dan lihat sekarang kita belum bisa ke atas dari all time high. Kita belum breakout guys. Ini kenapa saya bisa bilang altcoin season is near. Karena dari sini kalau kita bisa dapat momentum yang naik, momen itu memang momen marketnya masuk euforia. Habis itu ada banyak volume yang akan masuk, ada banyak orang yang akan FOMO, dan itu akan bawa kita naik. Juga, so Bitcoin dominance ini kasih kita tahu tenaga Bitcoin lawan market altcoin. Oke. So kalau Bitcoin dominance naik, artinya Bitcoin lebih kuat daripada altcoins dan altcoins turun. Kalau kita mau masuk alt season, kita harus lihat Bitcoin dominance turun supaya altcoins bisa naik. Dan ini Bitcoin dominance adalah signal yang bagus yang kita bisa pakai. Oke. Karena lihat
kita baru naik, pelan. Tidak ada momentum kuat kan? Ini semua pelan. Habis itu sekarang kita mulai lihat momentum. So, kalau ini bisa turun, itu juga kasih konfirmasi kita bisa dapat breakout dari area ini untuk altcoins-nya. Oke. So, itu kenapa ada scenario bullish. Untuk scenario bullish-nya, kalau kita zoom in 12 jam mungkin, terlalu zoom in 1 jam saja. Guys, so sekarang saya zoom in ke 1 hari time frame. Di sini kita bisa lihat sudah makan external liquidity. Kita juga sapu all time high ini sedikit, kan? Sebelum sekarang turun dan juga bikin MSS. Artinya mungkin di jangka pendek ada potensi kita harus turun untuk seimbang level atau makan liquidity dulu. Untuk ambil bensin yang kasih kita tenaga untuk ambil final distribution-nya. So, untuk bullish scenario, saya bisa lihat ada fair value gap di sini, ada fair value gap di sini juga ada fair value gap di sini, oke. Dan untuk liquidity, ada liquidity jelas di sini. Mungkin ada LR di lower time frame. So, itu juga bisa jadi liquidity. Oke. So, kita sudah mapping di mana kemungkinan kita akan dapat reaksi atau di mana harga mau seimbang dulu. Dan saya tidak bilang ini untuk supaya kamu nanti tidak kaget kalau harga memang turun ke level ini. Oke. Masih ikut higher time frame direction kan, karena kita masih di uptrend jelas. So, sekarang kita ada point of interest untuk dapat reaksi untuk Bitcoin kalau kita memang ikut thesis bullish ya. Guys, so itu update cepat untuk Bitcoin, masih ikut uptrend. Kita sudah marking out point of interest karena kita bikin inverse fair value gap di sini. Ada kemungkinan besar kita akan retesting area ini. Kalau enggak, gas, kita bisa mulai lihat untuk external liquidity dan distribusi kaki yang tajam sebelum bikin reversal. So, di video berikutnya kita akan bicara tentang altcoins supaya video ini tidak terlalu lama. Alright guys, see you in the next one.